Veda, apa kabarnya? Oh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita melihat bahwa secara race kamu selalu menggunakan tipe ban soft. Iya. Dan apapun kondisinya selalu lunak-lunak depan belakang. Nah, ini agak beda dibandingkan dengan kompetitor yang menggunakan tipe medium depan dan belakang soft. Mungkin bisa di-share ke kita apa alasannya? Sirkuit favorit selanjutnya target ya pastinya karena kemarin di Hungary memang saya struggle ya. Malah melakukan kesalahan di FP2, jadi saya nggak bisa simulasi race kan. Tapi kalau kamu nggak kena long lap, kira-kira estimasi 10 besar bisa nggak? Feeling. Feelingnya ya kemarin I'll be standing on my own, never gonna take my throne. I got no rival, watch 'em run away. I got no rival. Nah, ini sekarang sudah ada di Boulder Cafe. Kita nanti kan kumpul bersama teman-teman itu di sini, Cak. Masih belum buka, Cak, lihat nih. Sepi banget IWB Kerajinan ini. Jadi kita akan berkumpul di sini dengan teman-teman vlogger lainnya yang nanti akan juga ikut interview. Dan kita sedang menunggu dulu nih. Kita terlalu rajin, Cak. Berangkat subuh, Mas. Bohong banget ya. Pokoknya kalau kita interview Veda, ketemu Veda, semangat 45. Karena IWB sudah cukup lama ya setelah tahun ini. Veda ke Eropa, IWB nggak pernah bertemu lagi. Jadi kita akan coba masuk dulu. Oke, selamat pagi. Selamat datang kembali Veda dan Mario ke tanah air. Tentunya kita happy sekali ya lihat kalian. Nah, ini ada beberapa pertanyaan tentunya mengenai racing yang banyak titipan ya dari teman-teman fans kalian yang di Indonesia. Dan rata-rata memang pertanyaannya mungkin yang pertama buat Veda ya. Jadi Veda, pertanyaan kita yang pertama adalah mengenai Honda. Kita tahu kan kamu tahun ini menggunakan Honda NSR 250 RW yang notabene ini adalah motor baru bagi kamu sebagai rookie. Nah, kira-kira apa kelebihannya motor ini dan juga bagaimana proses adaptasimu? Yang pertama, terus kemudian yang kedua, kita melihat bahwa secara race kamu selalu menggunakan tipe ban soft. Iya. Dan apapun kondisinya selalu lunak-lunak depan belakang. Nah, ini agak beda dibandingkan dengan kompetitor yang menggunakan tipe medium depan dan belakang soft. Mungkin bisa di-share ke kita apa alasannya. Itu aja. Terima kasih. ya adaptasinya saya dengan motor Honda ya sebenarnya tahun kemarin di Junior GP saya sudah balap dengan motor yang sama ya. Karena memang di Junior GP sama di Moto3 itu motornya sama, cuman beda championship aja. Dan ya mirip-mirip, jadi tahun ini saya nggak perlu adaptasi motor sih sebenarnya, cuman adaptasi karena tim baru, terus mekaniknya juga baru. Jadi ya mungkin adaptasi settingannya kan pasti berbeda ya. Yeah. Terus ya itu aja sih, jadi nggak yang adaptasi motor kayak beda motor lagi gitu. Terus soal ban, ya memang saya seringnya hampir kayak 90% pakainya soft karena tim juga udah nyaranin, kayak kan pastinya tim juga udah ada data dari tahun lalu dari Tayo atau dari rider lainnya. Kalau tahun lalu tuh pakai ini lebih enak, terus dijelasin juga kayak di sirkuit ini pakai ini biasanya bedanya kayak di sirkuit ini pakai kompon soft itu lebih buat di tikungan ini lebih ada plus minusnya lah semuanya. Tapi nggak semuanya soft juga. Tapi memang keseringan pakai soft karena juga
beda. Honda sama merek sebelah ya kompetitor itu beda. Jadi kalau Karakternya beda ya. yang kompetitor lebih cocoknya pakai Medium. medium. Karena mereka kalau saya dengar-dengar kalau pakai yang soft Nggak bekerja. nggak bekerja. Terus sebaliknya di Honda pakai soft cocoknya. Kalau medium saya ngerasa sendiri juga kayak kurang nyaman. Cuma di beberapa track aja yang bisa pakai. Itu pun nggak depan belakang, cuma depan biasanya. Oh gitu. Mungkin terakhir satu lagi ya, sorry ya, nyambung ini. Honda ini kalau kita lihat kamu kayaknya ya itu sangat kencang pada saat fast corner. Tapi kita lihat kamu sedikit struggle pada saat mendapatkan sirkuit stop and go. Jadi yang kayak sempit-sempit gitu ya, itu kayak struggle. Itu bener nggak sih kalau kita lihat dari TV nih ya? Kalau kita kalkulasi sektor per sektor, kamu itu sangat kuat pada fast corner. Ini bener nggak kira-kira dari pandanganmu kekuatan Honda? Betulkah fast corner atau tikungan cepat? Sementara mungkin yang perlu diimprove lagi adalah ketika tikungan yang agak sempit. Kira-kira bener nggak itu? Ya memang benar kalau memang Honda sebenarnya kelebihannya di kayak sirkuit yang banyak fast cornernya kayak seperti Monmelo terus ya pokoknya sirkuit yang banyak fast cornernya. Terus juga ya memang kita masih perlu ngimprove lagi buat yang tikungan yang banyak sikenya kayak Hungary kemarin dan juga ya pokoknya yang sirkuit yang benar-benar sempit dan banyak break mati terus Perlu diimprove lagi di situ. masih perlu diimprove lagi. Memang saat ini masih agak kesulitan. Pesan dong Arya. Oke, paham. Enggak sih, enggak ngaruh. Nggak mikir lah. Jujur aku aja sampai sekarang Baru tahu. belum tahu bahan bakarnya tuh apa. Seingat saya kalau pas waktu balap Asia Talent Cup itu apa ya namanya? Rata. Pantai ya benar. Panta. Ya waktu Asia. Tapi kalau yang Moto3 nggak tahu sama atau Repsol. Repsol. Yang penting geber lah ya. Yang penting geber lah, nggak ngurusin bensin. Sing tuh dhisik jawab. Mario dulu. Sing. Ya, dibandingkan dengan berapa 10 tahun yang lalu Mario masuk ke Stronger Race School 10 tahun lalu mungkin sistem akademinya sudah sedikit berbeda yang tadinya di luar balapan program Stronger Race School hanya balap saja, nggak ada latihan fisik atau program latihan lainnya. Dan dengan berjalannya waktu Mario melihat program yang diberikan Astra Honda Racing Team lebih menjanjikan karena banyak jalur juga, dan untuk pembalap-pembalap muda yang ingin menyalurkan hobinya juga besar peluangnya. Jadi kami berdua juga ada di sini program Astra Honda Racing School juga. Jadi ya kesempatannya luas, jalannya luas, dan semua jenjang sudah jelas terbuka lebar. Dan yang mungkin kami ingin berdua harapkan adalah banyak lahirnya pembalap yang akan menyusul kami di sini. Jadi Amin. mungkin sekarang di Grand Prix orang Eropa masih dominan in terms of pembalap. Jadi ya semoga kedepannya dengan program dan jenjang Astra Honda Racing School melahirkan banyak bibit muda baru yang bisa compete di World Championship. Tapi dibandingkan dengan 10 tahun lalu, saya melihat lebih menjanjikan. Itu sih. Oke. Beda dong. Kayaknya yang dijelaskan Mas Mario Sudah mewakili ya. ya. Ya kurang lebih sama, dan ya memang sampai sekarang saya bisa balap di Grand Prix di Moto3. Ilmu-ilmu yang saya dapat dari Astra Honda Racing School itu memang
eh, sangat bermanfaat dan memang eh, saya gunain pas sampai balap sekarang gitu loh. Jadi ya sangat membantu ya. Ya ya banyak lah pokoknya ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Ya perbedaannya mungkin sebenarnya nggak jauh berbeda sih, karena juga kalau kita lihat rata-rata pembalap Grand Prix itu biasanya stepnya memang Junior GP dulu, habis itu setelah itu pasti step up ke Moto3, dan ya mungkin cuma apa kayak mekaniknya juga seperti chief mekanik, seperti contohnya data saya itu juga dia tahun lalu bekerja di Junior GP di salah satu tim Junior GP, dan dia juga baru seperti saya rookie gitu loh di Moto3. Jadi ya sebenarnya nggak jauh berbeda, maksudnya mirip-mirip, cuman ya mirip-mirip. Terus cuman mungkin banyak yang udah di Grand Prix kayak rider-ridernya kan banyak yang udah stay lama gitu, lebih banyak experience. Serem banget. Ya benar apa yang disampaikan Veda, sebenarnya nggak jauh berbeda. Mungkin hanya semua pembalap mempunyai performa yang hampir sama rata, dan setiap chief mekanik mempunyai kinerja planning yang berbeda, dan itu tergantung kita adaptasinya bagaimana. Tapi profesionalisme dari Junior GP dan Grand Prix kurang lebih sama, karena hampir banyak mekanik atau chief mekanik yang berotasi di kedua ajang tersebut. Jadi yang tadi saya sampaikan, setiap chief mekanik punya kinerja plan yang beda, dan mungkin level kompetitif di Grand Prix jauh lebih tinggi. Tapi basicnya kita belajar di Junior GP itu sangat mempengaruhi performa kita saat di Grand Prix. Terima kasih. Kalau orang Jawa kan nggak terlalu dramatis ya, paling ya semangat nih. Jangan lupa berdoa, Setuju. tenang, mainnya tenang. Udah satu aja sih, enggak banyak. Beda Be. Kalau saya nggak tahu ya, kelihatannya kalau ayah saya sebelum balap itu dia udah nervous malah kayak. Soalnya biasanya cuma bilang ya udah fokus kontrol gitu doang. Terus ya udah setiap race gitu aja. Kalau saya ya kalau pas hasilnya bagus kan ya seperti orang-orang kayak memuji terus ngasih selamat gitu-gitu, dan ya jadi seneng. Terus kan selalu orang-orang juga ada yang nyemangatin buat race selanjutnya walaupun kayak race kali ini kurang bagus. Terus kalau pas lagi jelek juga orang-orang malah ngejelekin gitu, tapi aku orangnya bodoh amat sih sebenarnya. Jadi ya nggak ngaruh, maksudnya aku juga jarang buka komen. Simple banget. Sebenarnya bukan masalah sih, karena orang bebas berpendapat dan menyalurkan opininya mereka masing-masing. Kecewa pasti, seperti teman-teman di sini kalau support tim bola, kalau kalah kan ya pasti mengkritik. Jadi ya sebenarnya instead of mendengarkan mereka ngejudge, saya lebih pilih fokus ke diri sendiri, dan Mantap. semua orang berhak untuk menilai, ngejudge, tapi fokus ke diri sendiri ada prioritas utama, karena orang di luar sana juga nggak tahu alasan internal atau proses lainnya yang sudah kami berdua lalui mungkin. Jadi ya itu hanya noise sih sebenarnya, jadi tidak akan mempengaruhi performa kami berdua. Sip. Terima kasih. Mantap. Tepuk tangan dong. Wow.
Oke. Yang pertama kita mau nanya mengenai target kamu ke depan. Jadi kan kita lihat bahwa next akan ada race tentunya yang pastinya kamu prepare dengan kejadian Hongaria kemarin kan pasti wah jangan sampai terjadi lagi seperti ini. Apalagi kemarin nggak ada long lap penalti segala. Nah, maksud aku untuk nextnya sirkuit yang mana yang paling favorit untuk sisa ini dan kira-kira target kamu itu apa? Sirkuit favorit selanjutnya mungkin banyak ya karena kita juga belum mulai mulai Asia Tour. Oke, oh iya. Pastinya sebelum. Asian Tour itu sirkuit-sirkuit yang udah aku pernah balap di Asia Talent Cup itu pasti yang sirkuit-sirkuit favorit saya karena juga udah pernah balap jadi udah lebih tahu lah. Terus ya kayak Motegi, Sepang, Mandalika. Pede itu ya? Ya lebih pede daripada yang lain lah pastinya. Dan target ya pastinya karena kemarin di Hungaria memang saya struggle ya. Karena memang sirkuitnya baru buat saya, terus gripnya juga Low ya? low, terus memang Honda kesulitan di sana. Sikin banyak banget ya? Ya memang kompetitor lebih diuntungin tapi ya menurut saya masih butuh waktu lah buat Honda kalau mau ini. Maksudnya Improve. bisa aja cuman memang kemarin saya lihat juga Honda lainnya belum ketemu setup terbaik. Saya juga malah melakukan kesalahan di FP2 jadi saya nggak bisa simulasi race kan terus jadinya ya saya nggak yang punya crash itu ya sempat. ya nggak dapat setup terbaik dan pas di race-nya tuh memang bener-bener settingannya belum ketemu sama sekali jadi memang kesusahan plus ketambahan long lap penalti. Dan ya targetnya sih saya pengen konsisten aja sih maksudnya konsisten ngeraih poin sebanyak-banyaknya untuk kedepannya dan belajar pastinya karena ini juga tahun pertama saya di Grand Prix ya jadi ya sebagai rookie pastinya belajar itu paling penting paling utama terus dan juga ya belajar juga dari Hungaria karena kemarin saya juga ngelakuin kesalahan nggak sengaja ganggu rider lain itu juga sangat ngerugiin saya dan juga betul. tim dan pastinya kalau saya nggak sengaja atau gimana entah apapun kalau ganggu lagi penaltinya bakal lebih berat karena kemarin itu penalti pertama. Iya. Jadi biasanya penalti kedua, ketiga gitu lebih berat. Harus hati-hati berarti. Ya harus hati-hati. Saya pastinya nggak mau ngulangin kesalahan-kesalahan yang konyol sih sebenarnya. Konyol dan menyesakkan dada Ya, itu. dan merugikan sekali kan, apalagi sirkuit baru kemarin. Jadi udah kesusahan, tambah kesusahan lagi. Tapi kalau kamu nggak kena long lap, kira-kira estimasi 10 besar bisa nggak itu? Feeling. Feelingnya ya kemarin Kok ya bisa ikut rombongan depan yang sama Adrian, O'Gorman itu sih. Karena juga awal-awal pas bannya masih fresh, mungkin malah bisa ikut yang KTM di depan karena kan sempat fight juga sama Brian. Dan pas bannya masih fresh itu masih bannya justru ya aku manfaatin ban juga kan kita harus nge-manage ban juga. Terus di awal-awal itu masih bisa masih bisa fight di depan 3 lap awal. Terus pas udah ke belakang rider di belakang juga ada fight lah jadi agak ngeganggu pas aku mau nyoba ke depan jadinya udah kehabisan grip ban udah kesulitan. Di belakang Jack itu langsung ngedrop ya pace ya. Pakai setup Sudusato yang dimodifikasi untuk sepeda atau bagaimana? Enggak, beda rider kan beda riding style ya, beda cara bawa motor, beda buka gas, ngerem itu udah pasti beda setiap rider. Terus enggak biasanya itu dari ya pokoknya dari sirkuit sebelumnya kayak dari Mugello ke sirkuit selanjutnya itu masih sama settingannya tapi pasti kan tiap sirkuit ada beda-beda lah ininya kayak rintangannya challenge-nya setiap sirkuit terus ya pastinya tetap masih nyesuaiin tapi nggak yang ekstrim sih biasanya gitu. Adjust sedikit-sedikit lah. Iya.
Ya karena saya ngelakuin kesalahan. Jadi saya sempat out waktu sesi kualifikasi kedua, terus out ke gravel dan saya mau nyoba balik ke line lah. Nah saya udah nengok belakang, ada dua rider, saya kira juga mereka mau, kan saya mau masuk pit ya di sela-sela, maksudnya di pertengahan sesi kualifikasi biasanya kita masuk pit buat ganti ban. Terus saya mau masuk pit, saya pelan-pelan, memang salahnya saya pelan-pelannya masih di racing line. Dan setelah itu ternyata yang satu memang pelan, lagi nggak hot lap. Nah yang satu lagi hot lap, terus itu sebenarnya ridernya nggak mempermasalahin itu sih, kayak nggak komplain, Tapi cuman ada peraturan dari stewardnya cuman ya? race directionnya yang ngelihat, terus ya memang salah saya dan Simon akhirnya saya dikasih itu long lap karena ya udah ada aturannya, dan ya itu saya jadiin pelajaran juga. Terus kembali untuk mengejar ke barisan depan itu, menurut Ferry itu sesulit apa? Justru saya sebenarnya udah confident aja gitu pas sebelum start. Nah cuman saya nggak ngira kalau, ya karena salah saya jatuh juga di waktu harusnya ngelakuin simulasi race di hari Sabtu. Terus saya nggak sempet ngelakuin lap banyak, jadi nggak tahu tuh motor tuh setelah 5 lap ke atas tuh bakalan kayak gimana kan. Setelah 5 lap tuh bannya udah beda, terus shocknya mungkin olinya udah panas jadi encer, dan kan nggak tahu tuh, kayak bener-bener nggak tahu langsung race. Nah ternyata bener 3 lap awal sampai saya long lap tuh enak banget motornya, maksudnya aku ridingnya masih bisa fight di depan. Nah pas udah mundur tambahan ketemu rider yang Belakang. agak nahan-nahan, tambah kesulitan dong. Habis itu udah kehabisan grip ban, terus memang kemarin di Hungaria emang sulit banget sih. Sirkuitnya sulit sudah. Sirkuitnya sulit juga, terus ya nggak dapat settingan terbaik juga. Jadi kemarin emang sulit, kayak salah satu balapan paling sulit selama saya balap. Ya pastinya ya seneng lah, maksudnya sebenarnya ya seneng pastinya karena kan saya jadi ngoleksi lebih banyak poin, cuman ya kayak kurang ini aja, kurang puas lah, karena kan aku pengennya yang beneran podium bisa naik gitu. Terus kalau gini kan cuman poin aja ya yang dapet. Tapi ya udah. Emang Terus mau mengenai gimana. podium yang di Leman itu nantinya tuh pialanya bakal diterima beda nggak sih? Itu kurang tahu karena mau buat apa juga kan. Karena juga orang-orang ingatnya yang nonton juga aku nomor 4. Ini pertanyaan sing enteng buat Veda nih. Kamu di sana, keseharian kamu tuh makanannya apa? Berapa sulit kamu adaptasi hidup di sana? Pertama makanan. Terus sama terakhir itu untuk settingan, kemudian untuk decision maker di sana itu apakah pure dari pembalap semua maksudnya gini, ada nggak pengendali atau maksudnya ada nggak yang benar-benar yang master yang memberikan kamu saran begini loh? Ya. Atau kamu hanya memutuskan diri sendiri untuk settingan, setup dan sebagainya? Pertama makanan tuh kita kalau pas minggu balapan itu udah disediain dari hospitality-nya Honda, atau saya bisa juga makan di hospitality-nya Red Bull atau di Alpine ya. Jadi ya di sana komplit sih, kayak kalau lagi mau pasta bisa makan pasta, ada nasi bisa makan nasi. Ada nasi. Ada makanan Asia juga, kadang mereka nyediain komplit sih, tergantung kita maunya apa. Dan biasa juga Di luar sirkuit Yang ya? di luar sirkuit. Kamu seharian di luar sirkuit, makananmu apa? ya Nasi juga? nasi juga, maksudnya normal biasa sih, cuman saya nggak yang dikontrol banget, makanya kayak memang ada ya dari tim juga, dari sempat ke Austria juga kan saya ke Red Bull atlet performance center, itu juga dikasih tahu makanan yang kamu tuh perlu apa terus buat makan. Jadi ya banyak ya di sana saya banyak belajar juga, terus
Terus ya kalau di luar sirkuit tuh kita masak sendiri. Masak sendiri. Masak sendiri, cuman Anak kos berarti. kan kayak apa, fokus ini aja sih paling, protein sama karbo gitu-gitulah. Oke. Jadi ada hari yang mereka nyaranin, oh kamu banyakin karbonya, atau ada hari yang Oh, banyakin ada ahli protein. gizinya berarti Veda ya? Ya ada, dari tim ada, dari Red Bull juga ada. Terus juga ya kita masak apa adanya aja, yang penting itu aja, ada protein, ada karbo. Terus kadang juga kalau kangen makanan masakan Indonesia, kan sempat masak bakso juga tuh sama Mas Mario, bikin giling dagingnya, kita Bisa blender ternyata ya? bikin ya. Terus sempat masak opor ayam. Wih, kalah kita, iya, Terus mandiri. ya. Terus juga di sana juga banyak restoran. Di Barcelona kan ada restoran Malaysia, restoran. Jadi kita nggak Makan Indonesia atau gimana? makanan Restoran makan Indonesia atau apa tuh? restoran Malaysia. Oh, Malaysia. Cuman ada kayak gado-gado gitu loh. Oh, Ya, tapi nggak yang sering-sering banget. Kita seringnya masak sendiri sih. sendiri ya. Itu anak kos lah. Terus untuk yang settingan tadi Oh, iya. mengenai Settingan tuh jadi tim udah ada datanya lah, dari semua, dari data Mas Mario masih balap Moto3 itu ada datanya, dari dulu banget juga semua ada datanya. Terus ya karena saya rookie, masih baru ya, saya pastinya banyak belajar dan tanya juga kan ke tim, karena tim juga lebih tahu kan, dan mekanik saya juga banyak pengalamannya sama Tayo, sama rider-rider lainnya. Jadi biasanya tim nyaranin, dan juga manajer tim Hiroshi Aoyama juga pembalap MotoGP, tahu Betul. pengalamannya banyak, dan dia juga ngasih saran gini. Terus ya banyak disaranin, tapi pada akhirnya juga tanya ke aku kayak, kamu maunya gimana gitu. Akhirnya juga ke aku, cuman ya kita tim pasti berdiskusi dulu, tapi akhirnya kita tentuin. Kayak di sirkuit Mugello itu aku kurang setuju sama, bukan kurang setuju sih, kayak ya ada yang ngasih saran, cuman kayak kan aku juga Nggak kan cocok, yang ngerasain pas betul. muter, jadi ya oh enggak, aku ini aja. Terus ya dia oke, nggak apa-apa nyoba. Terus akhirnya ya hasilnya, selama hasilnya oke aja ya nggak apa-apa. Iya, Berarti key decision-nya tetap di pembalap ya? tetap di pembalap, cuman tetap berdiskusi juga sebelum itu, karena kan tim juga lebih tahu, kayak mereka nyatet semuanya lah, jadi paling nggak udah ada pandangan ya. Berarti Stylo, terus bikin style. tapi belum punya ini. Curhat ini loh, Pak sampai pi. kemarin Wah, ini curhat ini. Oh, Aku orang punya style loh katanya. Kenapa beda kok style? ya buat harian ya. Kalau buat harian itu Kok nggak beat nih loh? Vario, kenapa style gitu? yang bentuknya keren itu menurut saya. Maksudnya bentuknya semuanya keren. keren. Semuanya keren, cuman ya ini salah satu Sesuai selera gitu. sesuai ya. Terus juga keren aja gitu. Apa? Buat mejeng. Menceng apa? Pas orang atau mejeng sih. Iki Gunung Kidul udah ngerti mejeng ini piye iki? Waduh. Jarang nongkrong. Ada pertanyaan enggak? Saya beda. Tak cukup. Oh iya. Iya, nempel semua nih. Saya nggak nanyanya sih yang nggak berat-berat nih Mario, tapi ini yang umum. Kamu pembalap udah jam terbang udahlah, nggak usah ditanya lah, dari zaman HDC masih kecil sampai sekarang udah Moto2. Nah pertanyaan begini, sebagai pembalap pernah nggak sih kamu ngerasa Monster tuh grogi? Nah itu yang pertama. Lebih kepada motornya itu saat ini yang kamu rasakan dengan timmu ini, Honda Asia ini, strength point-nya apa? Kan pasti ada beberapa poin yang kamu tuh suka nih, tapi ada fundamental yang perlu diimprove. Walaupun tergantung sirkuit tetap ya. Tapi secara general pasti kamu merasakan nih motor ini yang kuatnya di mana, tapi lemahnya di mana. Itu aja. Dua dulu deh. Yang pertama, grogi kayaknya sifat manusiawi as an athlete sih. Jadi semua atlet pasti ada punya grogi, tergantung kita ngontrolnya gimana. Jadi tapi nggak yang sampai kebelet. Mules. Udah sampai mules ya berarti. Grogi aja. Nggak pernah sih Mario. Paling
ya nggak meduliin apa yang orang sampaikan selama balapan itu. Mungkin Mario berarti sedikit grogi. Oke. Terus untuk motor sendiri di Moto2 kurang lebih semua motor punya performa yang sama. Jadi sebenarnya Mario bersyukur punya tim yang sedikit paham kinerja karakteristik Mario sendiri. Jadi buat Mario nggak ada yang dikeluhkan karena sepanjang tes dan awal-awal musim kemarin semuanya berjalan dengan baik. Jadi nggak ada yang perlu dikeluhkan. Aman ya, berarti Mbak, kenapa ada performa yang mungkin up and down itu hanya S racing gitu aja? Ya, karena setiap sirkuit punya karakteristik yang beda. Jadi walaupun setupnya oke di track sebelumnya, belum tentu di track selanjutnya bisa diaplikasikan lagi. Bahkan beberapa sirkuit Mario pakai setup yang Mario selesaiin di tes. Jadi patokannya sebenarnya bukan dari performa motor, karena Kalek punya sasis yang sama, mesin yang sama, semuanya sama. Mirip semuanya ya? Ya, jadi pembalap yang ngebedain. Oke. Di awal 2026 kemarin sebenarnya udah nggak ada cedera sih, dan hampir di semua aspek aktivator dikomparekan dari tahun 2025 sudah jauh lebih baik. Cuman kita memang belum bisa mendeliver hasilnya di balapan. Jadi dan ya sayangnya setiap tahun pasti ada cedera di jalannya musim. Tapi tahun ini cederanya nggak seberat tahun kemarin, dan Mario rasa recovery-nya dan buat ngebalikin feeling di atas motor mungkin jauh lebih effortless dari tahun kemarin. Dan ini kan masih awal-awal seri, dan dibandingkan tahun kemarin mungkin Mario telat buat melakukan tindakan, jadi agak mepet, agak rushing. Kalau sekarang ini cedera apa ya? Soalnya kan kemarin aku lihat tuh Mario kayaknya mengalami cedera di bagian leher ya kalau nggak salah. Iya. Ya. Kenapa ya Mario? Itu kemarin retak di cervical nomor 7. Sebenarnya sudah dari RS, tapi sindromnya nggak berkelanjutan terus sampai balap terakhir di Le Mans kemarin. Terus hari Senin kita mutusin buat ngelakuin examine lagi ke dokter Mir, dan di MRI nggak ada kerusakan apa-apa di bagian saraf dan otot, tapi dokter ngedetect ada crack sedikit, terus posisinya mungkin nggak pas di bagian tulang cervical, dan sebenarnya pemulihan tanpa surgery bisa, cuman memerlukan waktu yang kurang lebih sama jangkanya sama surgery. Terus setelah diskusi sama tim manajemen dan keluarga di rumah, ya mending operasi karena udah menjamin pasti akan sembuh. Kalau yang kemarin efek ke sampingnya dari mulai jari sampai lengan ada fatigue, hampir mati rasa, kayak numbness gitu. Terus habis 2 atau 3 lap itu tangan udah mati rasa, nggak ada tenaga. Ya udah nggak bisa konsisten, udah acak-acakan dan riskan untuk terjatuh tinggi. Lebih ke support sih dan biasa aja, karena dari kecil sudah biasa melihat Mario patah tulang atau segala macam. Ini 5 tahun. Bahkan sebelum operasi Mario telepon biasa, video call mama di rumah, jalan ke rumah sakit biasa. Jadi udah ya udah terbiasa, dan itu bukan big deal lagi sih. Cedera, di repair, balik lagi balap. Syukurnya kemarin habis operasi terakhir ini Mario nggak ngerasain keluhan yang benar-benar mengganggu aktivitas atau tidur sih. Jadi ya biasa aja. Kalaupun diurut atau di visio, kita harus tahu benar titik kerusakannya di mana. Berarti nggak boleh, kalau ada patah nggak boleh diurut misalnya. Apa itu namanya? Sangkal putung. Mario, kalau pembalap dari Moto3 ke Moto2 seberapa sulit adaptasi? Individual sih. Kayak
siapa ya? Alonso Gado naik ke Moto2 langsung kompetitif. Tapi Tayo atau Rueda yang menang di Moto3 juga masih kesulitan. Jadi itu nggak bisa jadi patokan sesulit apa. Semua pembalap punya individual masa ada adaptasi sendiri-sendiri. Cuman as a teknik atau teori yang kompetitif di Moto3 otomatis di Moto2 bisa at least menunjukkan sparknya sedikit di beberapa balapan tahun pertama. Elektroniknya lebih Nggak ada elektronik Moto2. mirip ya sama itu berarti ya Moto3 ya. Iya, anti wheelie semua Powernya doang traction berarti ya? control nggak ada. Nggak ada. Hanya Dan power doang berarti ya. Engine brake iya. Sama rider torque, torsi gas. Ya, tapi engine brake nggak ada dan Sama itu break aja ya? iya. Tanpa traction control, tanpa anti wheelie. Iya, semuanya kontrol dari tangan. Tapi kalau kalau Moto3 itu ada anti wheelie nggak sih? Nggak ada. Nggak ada kan, powernya kan kecil soalnya ya. Traction control? Ada. Traction control ada? Engine brake, traction control ada. Jelas ada itu yang speed limiter. Ya. Kilometer ya pasti. Jadi saya lebih bisa seneng-seneng naik Moto 1000 daripada Moto2. Karena nggak ada elektroniknya itu. Oke. Pas latihan di mana Kak? Contoh kemarin Thailand latihan bareng Chandra gitu. Motor 1000 tuh semua elektronik dimatiin. Ya. Ya dilepas. Lebih menyenangkan itu. Ya lebih menyenangkan. Lebih gampang gitu. Full power ya bisa ini ya. Ya. 1000 kan sama 600 Moto2 hampir punya torsi yang sama. Kalau dipakai traction control kita kontrol gas di tangannya otomatis berkurang. Jadi sebisa mungkin kalau latihan 1000 kita matiin semua elektronik kecuali engine brake ya. Pembalap yang beda ya. Ya. Kita traksi banyak elektronik seneng ya malah di cut semua malah ya. Ya. Monggo tanya lagi apa? Pengennya kamu itu ngomong sesuatu ke teman-teman fans Indonesia yang mensupport Veda Ega. Monggo coba. Ya tentunya halo subscriber Iwan Benaran. Cak Iwan Benaran. Pastinya jangan lupa untuk terus support, dukung dan doain saya dan juga Mas Mario tentunya. Yes. Agar di setiap balapannya kita bisa meraih hasil terbaik dan ya bisa meraih hasil terbaik dan bagus lah hasilnya. Amin. Dan ya pokoknya dukung terus dan terima kasih. Mantap. Salam Jos Gandos dong. Wah, Terima kasih. Cak, WB itu ngelihat Mario dari kecil, ya segini loh dulu Honda Dream Cup, Iya. sampai seperti ini sudah meraih hasil luar biasa di Moto2. Nah, boleh nggak sampean share nih buat follower Iwan Benaran? Kira-kira seperti apa sih perjuangan kamu dan minta support teman-teman deh. Ya, nggak ada perjuangan yang mudah dan gampang buat teman-teman. Jangan lupa terus support dan doakan Mario dan Veda. Sekarang ada 2 wakil Indonesia yang compete di Moto3 dan 1 Moto2. Jadi tentunya kami akan memberikan yang terbaik dan ya mohon doa dan dukungannya buat teman-teman. Mantap. Nah, jadi teman-teman semuanya, itu tadi Cak, mungkin beberapa interview IWB dengan para pembalap dari Honda Asia. Ya, teman semuanya lihat nih ada Veda dan juga ada Mario. Dan tentunya sampean pasti tahu seperti apa hasilnya. Dan tentunya IWB aturkan tentunya buat support sampean semuanya yang mensupport Iwan Benaran, dukung Iwan Benaran dan juga mendukung teman-teman dari pembalap merah putih yang luar biasa ini ya. Jadi lagi dikerudungin teman-teman Cak, dari para vlogger-vlogger yang memang antusias sekali dengan Veda Ega dan juga Mario Aji ya. Jadi Kang Mas sudah tergambarkan sampean semuanya ya, Ibu sudah share sampean tadi seperti apa Hongaria, seperti apa background dari Veda dan juga Mario, dan tentunya memang mereka adalah para pembalap yang semakin lama tentunya semakin sulit ya kita untuk menemui karena mereka sekarang sudah menjadi star ya. Jadi luar biasa Indonesia. Semoga merah putih selalu berkibar dan jangan lupa Cak, support terus channel Iwan Benaran, Veda Ega Pratama dan juga Mario tentunya dan juga seluruh pembalap merah putih ya. Jadi kita aja Cak, terima kasih semuanya dan seperti biasa kalau kalian suka video semua like, share dan subscribe kecuali Kang Mas. Sampai jumpa di waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gandos.